Lu bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lu, umat Nabi. Kan, Bib, dakwahnya nanti dulu, Bib. Kita tag bumper dulu ya. Yah, ganggu lu. BTB, roll! Nah, kamu pertama kali ke Jakarta kapan, Jar? Dari Gorontalo? Pertama kali ke Jakarta 2022 mau akhir-akhir 2022. Itu karena apa? Ya itu diundang pertama kali oleh Brownies. Brownies pas aku viral pertama itu nangis. Viral pertama karena nangis sih? Iya. Terus diundang ke sini, sekarang tinggal udah di Jakarta? Di Jaktim. Di Jaktim? Jakarta Timur. Oh. Siap. Wah. Nah, ini dari Putra di Padang. Fajar bahas jodoh terus. Emang kenapa mau banget nikah padahal masih muda? Iya, kenapa gak fokus berkarir, berkarya, berprestasi dulu, Jar? Kan beda-beda, Ustaz. Iya. Kadang jodoh itu kan bisa jadi dibuat sebagai topik. Kan topik berkarya. Bisa dibuat jadi topik, bisa diceritakan secara langsung, bisa dicita-citakan. Iya. Dan iya. Bukan berarti sekarang ya, iya, itu topik. Itu untuk nanti suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu, ayah. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu, ayah. Doakan aku, ibu. Restumu sertai langkahku, ayah dengarkanlah. Bahagia pasti datang, percayalah. Ya. Yang terakhir nadanya kayaknya gak asing itu. Untuk sehari 5 kali kayaknya pernah saya dengar tuh nada. Untuk meyakini bahwa kebahagiaan itu bakalan datang, untuk meyakini makanya aku panjangin. Ibu, engkau kuatkan aku. Wih. Ayah, engkau pahlawan aku. Ayah telah mengajarkan kita segalanya, tapi ayah lupa mengajarkan kita bagaimana cara hidup tanpanya. Yang terakhir kayak pendeta-pendeta di TV itu. Iya kan? Ayah telah mengajarkan segalanya, tapi ayah lupa mengajarkan bagaimana cara hidup tanpanya. Gila, keren banget quote-quote-nya. Fajar. Jadi jodoh itu juga topik ya. Nah, tergantung ini apa sih. Ini kurang ajar banget. Kiki dari Jakarta nih. Oke. Plannya Fajar ke depan selain nangis apa? Plannya selain nangis, plannya apa? Maksudnya? Ya maksudnya kan sekarang dikenal Fajar sad boy yang suka nangis gitu. Kalau ke depan pengen apa lagi Fajar? Karyanya tuh apa? Identik dengan apa Fajar? Ya, quote-quote tadi. Oh, pengen apa ya? Ikutin arus aja. Ikutin arus. Tapi harus belok dikit biar nggak kesambar apa ya? Terbawa arus. Enggak, biar nggak nyangkut ke apa namanya? Tai. Tai apa tuh? Nyangkut situ, iya. Apa tai? Iya, kalau di tengahnya itu ada ye. Oh. Iya, jadi hidup harus ada belokan dikit. Belokannya. Gak usah Lurus. Jangan apa ya, jangan terlalu lurus, jangan ikut arus, soalnya takutnya sangkut tai kan bau juga kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan seindah-indahnya sungai pasti ada aja tai yang lewat ya. Iya. Jadi sehebat-hebatnya kita ada aja hatersnya. Iya. Itu Nabi Musa pernah mengeluh kepada Allah karena banyak hatersnya. Kemudian kata Allah, jangankan engkau wahai Musa, aku aja Tuhan itu banyak hatersnya. Ada orang yang bilang, doa saya gak dikabulkan sama Allah. Jadi biasalah hidup. Bukan doamu yang terwujud, tapi bisa jadi sholatmu kamu kurang bersujud gitu. Oh, bukan doamu yang tidak terwujud, tapi bisa jadi kamu yang kurang bersujud. Iya. Fajar Sad Boy 2024. Nih. Nah, ini ada dari Farhan Bengkulu. Gue terus terang gak ngerti nih pertanyaannya. Fajar, kenapa gak sama Livi lagi? Maksudnya Livi Renata? Livi Renata. Oh, kamu mantannya Livi Renata? No. Enggak Jadi, dong.
No. Bukan. Jadi kamu sama Livi Renata apa? Pernah ketemu? Bukan Aike mantannya. Iya, cuman pernah ketemu waktu itu mini soccer, main futsal kan. Jadi main futsal salah ngegolin, dia meluk aku. Oh. Iya. Terus kamu ekspresinya gimana? Wih, emang kayak orang pacaran sih foto-fotonya. Astaga. Pernah nge-love bareng gitu, Iya, pernah. Jadi Tuh, gini. aku pernah di peyuk. Di PU. Akhirnya sama Livi berteman. Ya, teman lah. Semua bisa aku anggap teman. Semua aku anggap teman. Ya, Habib. Kalau teman-teman yang di kampung, yang di Gorontalo sana, sampai sekarang masih hubungan, tetap support atau malah iri sama Fajar? Enggak. Support. Iya, alhamdulillah. Masih terhubung. Masih. Tapi sama Livi ada ini enggak? Livi itu tipe kamu enggak? Livi, ya kalau dibilang iya tipe aku, tapi sebelumnya jangan pertanyaan di situ dulu. Sebelumnya tanyakan dulu sama dia, aku tipenya enggak? Aku termasuk tipe dia enggak? Gitu dulu, aku sadar diri. Aku bisa saja mencintai dia dan dia wajib mencintai pilihannya. Oh, karena cinta tidak memaksa. Iya, cinta tidak memaksa. Jadi tanya ke Livi dulu, apakah Iya. dia mencintai Fajar apa enggak? Iya. Kayaknya enggak Iya. tapi ya. Iya. Baru aja mau ngomong I know you don't love me, right? Yeah. Kuku. Ego. Gila. Makanya kata Nabi, pilih circle yang baik. Kalau enggak salah pilih circle, Habib pun jadi kuku. Nah, Jar, ini dari Gian Bekasi, bagus nih. Kan orang itu kalau umroh atau haji atau ziarah ke Nabi Muhammad di Madinah, itu pasti karena dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Yang tidak dipanggilnya, pasti tidak akan pernah ditemuinya. Walaupun dia sampai ke sana. Dia gak akan mendapatkan pengalaman spiritual. Yang ingin ditemuinya, pasti dipanggilnya. Walaupun tidak dipanggil secara fisik, tapi secara batin dia merasa di Mekah dan akhirnya mendapatkan pengalaman spiritual. Nah, kalau kamu ngerasa, kok bisa akhirnya kamu dipilih untuk pergi ke sana? Aku aja nggak tahu, Ustaz. Sampai di sana, tiba-tiba, aduh, ya Allah, Insya Allah. Kamu pertama kali tuh ya umroh? Iya, pertama kali aku umroh. Pertama lihat Ka'bah gimana? Senang banget itu. Aku ngomong, ya Allah, sungguh maha besarnya Engkau ya Allah. Aku yang masih umur 17 tahun bisa menjadi tamu Engkau ya Allah. Aku yang bisa dibilang banyak dosa ya Allah, bisa menjadi tamu Engkau ya Allah. Itu yang gini-gini tuh, sambil gitu. Iya. Dan juga apa? Pas selesai sholat itu, aku berdoa gitu, ngomong gitu. Ya Allah, sungguh maha besarnya Engkau ya Allah. Aku yang masih 17 tahun gak nyangka ya Allah bisa Sudah ada sampai di sana sini. ya. Iya. Kalau pertama ziarah ke Nabi Muhammad di Madinah, Iya. gimana tuh? Itu juga kayak nangis. Wah, nyangkatan banget gitu. Tiba-tiba kayak ingat. Jadi, aduh, Allah. Ini di Raudhah ya. Iya, Raudhah. Raudhahnya Nabi Muhammad. Itu ini penjajahannya dulu ya Allah. Kayak, apa ya? Aku tuh kayak tiba-tiba ngebayang saat pada zaman dahulu itu, zaman Nabi Muhammad SAW, aku tuh kayak ngerasa aku ada di sudut gitu. Gini, Membayangkan. Iya, membayangkan. Masya Allah. Subhanallah. Ini valid sih. Ini valid. Soalnya kenapa? Gue juga merasakan itu. Ketika gue masuk ke Raudhah dan alhamdulillah dapat kesempatan sholat berjamaah di Raudhah karena pas waktu sholat, itu kita kayak ngerasa yang jadi imam kita itu Nabi Muhammad. Iya, Masya Allah. Perasaan itu tuh muncul. Gue gak tahu ke orang yang lain. Paling tidak gue dan Fajar itu valid sih pengalaman. Bahwa ketika kita sholat di sana tuh, khususnya kalau kita sholat berjamaah ya. Kalau sholat sunnah kan bareng-bareng tapi gak berjamaah. Tapi kalau sholat berjamaah, betul-betul terasa kayak Nabi Muhammad yang ngimamin kita tuh. Atau paling enggak, kalaupun kita tidak merasa itu, bikinlah perasaan itu seolah-olah ada pada diri kita. Maka kita akan merasakan pengalaman spiritual yang tinggi itu.
Karena itu juga janji Nabi Muhammad antara yang disebut Raudhah, antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi yang sekarang jadi makamnya Nabi Muhammad. Itu taman dari taman-taman surga di mana doa dikabulkan di sana. Jadi betul-betul terasa sekali ya. Kayak pas baca doa, apalagi imamnya baca doa yang panjang, aku di sudut gitu kayak, aduh, ya Allah, hamba takut maju ya Allah, hamba takut ke depan ya Allah, hamba takut, soalnya hamba masih ragu, hamba masih ragu untuk melangkah, karena bisa jadi hamba ragu untuk melangkah ke depan itu karena dosa-dosa hamba ya Allah, hamba takut ya Allah. Wah, ini bagus banget nih. Jadi suatu hari Nabi Musa bersama murid-muridnya jalan, Nabi Isa bersama murid-muridnya jalan, para Hawariyun itu. Kemudian ada satu orang yang dia merasa penuh dengan dosa, kayak preman gitu. Akhirnya ngelihat, sungguh mulia rombongan ini. Karena setiap hari melihat rombongan itu, suatu hari gak kerasa dia keikut jalan di belakangnya rombongan ini. Begitu dia sadar, saya gak pantas jalan bersama mereka. Akhirnya dia melambatkan. Karena kerendahan hatinya, karena merasa gak pantas orang kotor seperti itu jalan bersama orang-orang bersih, yaitu Nabi Isa dan rombongannya. Kemudian yang muridnya Nabi Isa mempercepat jalannya karena ngerasa, ngapain gue sama orang kotor seperti ini, gak pantas. Akhirnya Nabi Isa ditegur sama Allah. Kata Allah dalam salah satu firman-Nya, wahai Isa, semua ibadah yang telah dilakukan oleh muridmu aku hilangkan karena kesombongannya atas ibadahnya, dan semua dosa yang telah dilakukan oleh preman itu aku hapus karena kerendahan hatinya di tengah dosa-dosanya. Makanya kata guru kami, lebih baik orang kotor yang merasa rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah karena dosa-dosanya, daripada orang taat yang merasa besar hati dan sombong karena ketaatannya. Jadi kamu merasa gak pantas di depan karena nah ya Allah, dosaku ini mungkin karena dosaku yang bikin ragu mereka sama aku ziarah di makamnya Nabi Muhammad. Aku langsung keingat kisahnya Nabi Muhammad sama orang buta ini. Iya. Orang buta ini kan benci kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap memberikan mencintai kebaikan kepada seorang buta tersebut. Sampai tanpa dia sadari, orang yang melakukan kebaikan, orang yang ngasih makan kepada orang buta tersebut, yang orang dia benci, semuanya Nabi Muhammad. Gua nggak tahu ya, tapi yang terakhir ini, yang cerita Nabi Muhammad, dia berkaca-kaca. Kalau yang tadi enggak, awalnya tuh sedihnya tuh sedih-sedih, enggak berkaca-kaca. Kalau ini berkaca-kaca, beda. Tapi enggak. Aku setelah itu aku nonton kisah Nuaiman. Seorang pemabuk yang mencintai Nabi Muhammad. Pas selesai nonton, aku tutup handphone, aku tidur. Bayangkan, Allah, andai kita semua bisa di surga gitu ketemu Nabi Muhammad, terus kita dihibur sama Nuaiman. Doa yang pertama aku ucapkan, Ustaz, ya Allah, mending aku tersiksa di api neraka asal jangan kedua orang tuaku. Karena begitu cintanya sama orang tua. Maksudnya cinta itu kan berbeda-beda kan, Ustaz. Sama, ya Allah, lebih baik aku mati duluan ya Allah dibanding orang tua aku. Maksudnya, iya, aku takut dunia ini hampa ya Allah tanpa mereka. Aku begini karena mereka ya Allah. Tanpa mereka, aku gak bakalan bisa saat ini. Ibu selalu mengajarkanku tentang kesabaran. Ayah selalu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Ini agak, gue tahu nih lagunya, tapi gue nggak ini. Dari tadi nggak tahu lagunya kecuali satu, sekarang. Oke, nih Fajar, ada pertanyaan dari Bulma di Tangerang. Izin ya? Iya, lanjut. Silakan. Fajar pernah kepikiran buat berhenti nggak dari dunia entertain? Kayak capek udah di dunia entertain, akhirnya ya udahlah mau berhenti aja.
Menurut aku enggak sih. Karena kesempatan itu datang cuma sekali. Meskipun ada yang bilang kesempatan bakal datang berulang kali jika dia berani selalu mencoba gitu. Karena menurut aku ini adalah sebuah pencapaian yang aku ingat waktu kecil dulu. Aku sering nonton TV Ustadz. Pikirannya aku tuh gini. Andai TV yang di belakang kabel ini aku gunting. Terus aku masuk tiba-tiba itu bisa tembus gak sih? Oh iya. Udah aku ambil gunting. Ibu Mau negur. dipotong nih kan? Iya mau dipotong. Ibu negur. Jar mau ngapain? Langsung lepas gunting. Sempat berpikir di situ. Sama sebelum pergi ke Jakarta juga, aku sempat berdoa. Di salat tahajud juga. Berdoa, ya Allah. Aku ingin merantau ke Jakarta, ya Allah. Entah pekerjaan apa. Entah pekerjaan apa yang aku dapat di sana. Tapi aku hanya ingin Jakarta, ya Allah. Jadi ke Jakarta dan masuk dunia entertain itu emang cita-citanya Fajar dari kecil. Dan alhamdulillah. Kan sebelumnya kan aku sering ngelalang buana di kampung kan. Jalan ke suatu tempat, keluar daerah. Aku sempat tanya, Ma pernah pergi ke Jakarta enggak? Papa pernah enggak? Kakak-kakak pernah enggak? Saudara pernah enggak? Enggak pernah. Berarti cuma Fajar yang pernah? Iya alhamdulillah. Sama saudara juga pernah gitu. Sama satu hal lagi. Apa pertanyaannya tadi? Iya pernah ada kepikiran tuh ya udahlah berhenti dari dunia entertain. Enggak ada. Karena suatu hari pada hari Minggu dulu Ustaz. Ke gereja enggak? Enggak, astagfirullahaladzim. Pada suatu hari Enggak. Minggu gitu kan. Suatu hari pada zaman dahulu dulu di hari Minggu kan kita kan lagi ada kumpulan keluarga kan. Lagi ada kumpulan keluarga. Aku cari mamaku di mana. Aku cari, aku tanya mama di mana. Gak ada yang tahu. Pas aku ke dapur, mama di dapur nyuci piring. Jadi itu alasanku mengapa aku amit-amit ya. Soalnya aku sangat mencintai pekerjaan ini. Makanya kemudian Fajar bisa bertahan dengan cara yang mungkin orang nggak bisa duga-duga. Kok bisa sih Fajar masih bertahan? Ya karena Fajar mencintai pekerjaannya. Cuma pertanyaan saya satu. Tadi kan pengen lihat orang di TV, kemudian saya pengen masuk, gunting dulu kabelnya biar mati TV-nya. Tapi kan ada, bisa masuk. Iya biar bisa masuk kan dimatiin dulu TV. Kan ada tombol power tuh, gak usah gunting kabel ya. Matikan, terus masuk. Kalau bayangannya dimatikan dulu ya. Kalau bayangan Ustadz Jafar ya, kalau Fajar kan beda. Jafar Fajar kan beda kan. Dari nama aja berbeda, apalagi dari bayangan. You know right sih? Yes, amazing sih menurut gue ini pernyataan yang open minded, memberikan pencerahan. Kata-kata yang paling aku sukai adalah jika Anda nggak dapat pacar karena dicari-cari, itu nggak apa-apa. Jika Anda mencari pacar, nggak dapat pacar karena dicari-cari, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada Fajar di pagi hari, kalian bisa apa? Inilah Fajar Sad Boy. Seorang yang merelakan dirinya sedih untuk membuat orang lain tertawa. Dan membahagiakan hati orang lain itu adalah salah satu ibadah yang tertinggi. Apalagi dengan kita merelakan diri menangis agar orang lain tertawa. Itu namanya jihad. Fajar, makasih ya. Oh iya. Udah main-main ke warung. Oh siap. Saya mau ngerapin lagi. Kamu kalau mau duduk-duduk di sini pakai sambil menikmati frubinya santai aja. Oh siap. Makasih banyak. Iya, sama-sama Fajar. Insyaallah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur, murah rezeki, lancarkan segala urusan-urusan. Amin. Pamit ya, Pip. Oh, iya Fajar. Iya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Lewat tengah ya biar ditabrak truk.